Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Salam sehat dan tetap semangat. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah melaksanakan ujian tengah semester dan video pembelajaran kita sudah terlewati beberapa kali pertemuan. Nah, anak-anak Bapak semua, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami syukuri Tuhan atas fajar baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini agar berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah anak didik kami Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, materi kita pada hari ini adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kerajaan Demak dan kerajaan Mataram. Nah, sekarang kita masuk materi, buka buku kamu halaman 209. Nah, materi kita pada hari ini adalah Kesultanan Banten. Tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kamu mengetahui bagaimana Kesultanan Banten. Dan Kesultanan Banten adalah merupakan kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Nah, kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526. Ketika kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikan sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan kepulauan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih sohor dengan sebutan Fatahillah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Suro Sowan, yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan, yakni Kesultanan Banten. Mungkin kata Kesultanan Banten kamu sering mendengar. Nah, pada awalnya kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang, yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Bahwa kerajaan Banten Girang ini adalah merupakan kerajaan Sunda pada awalnya. Nah, kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain itu memperluas wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Nah, selain perluasan kekuasaan, juga merupakan sebuah penyebaran dakwah Islam. Nah, kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dengan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik, hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak. Selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513, atas perintah Sultan Trenggono, Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda sekitar tahun 1527, yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Nah, selain mula membangun benteng pertahanan di Banten, Fatahillah juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil lada yang berada di Lampung. Nah, kerajaan Banten ini juga, kesultanan, memperluas kekuasaannya ke daerah Lampung. Nah, anak-anak Bapak semuanya, untuk lebih jelasnya, untuk kamu memahami bagaimana Kesultanan Banten,
baca buku kamu halaman 209. Kiranya dengan membaca, kamu lebih mengetahui bagaimana proses awal terbentuknya Kesultanan Banten yang merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di Pulau Jawa. Nah, baiklah anak-anak Bapak semua, demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Kiranya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak harap kalian semua mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan. Salam sehat dan tetap semangat. Demikian dan terima kasih.